Hai, welcome back to my channel. Hari ini saya mau cerita pengalaman saya yang sangat luar biasa menerapkan keikhlasan hati. Jadi 1 tahun ini saya membaca Zona Ikhlas. Waktu saya baru membacanya, bayangkan saya harus membutuhkan waktu 1 tahun untuk membacanya karena sama sekali tidak mengerti goresan tinta yang ada di dalamnya. Tetapi setelah saya mendengar Law of Attraction dari Mbak Tresnani dan letting go dari beberapa penerap LOA di Indonesia, saya jadi sedikit mengerti, mungkin sekitar 2% lah dari isi buku ini. Jadi kemarin ketika kami makan kapurung, ada yang tahu nggak makanan khas dari Indonesia bagian timur yaitu kapurung? Dan teman saya nyeletuk kalau suaminya makan kapurung itu pakai kecap yang secara orang timur itu hal yang aneh. Jadi saya juga bilang itu mengingatkan saya terhadap seseorang yang makan juga pakai kecap, makan kapurung pakai kecap karena dia tidak tahan lombok. Dan teman saya mengatakan, maaf, saya jadi mengingatkan kamu dengan kenangan buruk kamu. Teman saya tahu kalau saat itu waktu saya ketimpa musibah, yaitu berpisah dengan orang yang saya cintai, 4 hari saya mengalami anoreksia. Saya sama sekali tidak bisa makan. Namun saya tidak lepas dari berdoa untuk pertolongan Tuhan dikuatkan, dan saya mencoba menerapkan keikhlasan hati, yaitu melepaskan walaupun di dalam hati saya bohong kalau tidak mengharapkan dia, tetapi saya mencoba ikhlas. Masih tahap mencoba ikhlas. Tetapi orang-orang melihat saya ada perubahan di mata saya yang bersinar, wajah saya yang berseri-seri. Jadi dia bertanya ke saya, apakah kamu masih mengingatnya? Jadi saya bilang, tenang saja kak, dia pasti kembali. Dan dia menghentikan makan kapurungnya dan dia menghadap ke saya, dan teman saya yang satunya juga berhenti. Lalu dia bilang, jangan bilang kamu pulang dari dukun. Saya katakan, kenapa saya harus ke dukun? Dan kalian tahu nggak, dukun itu mensugesti pikiran, dan kenapa saya tidak bisa mensugesti pikiran saya? Dan dia bilang, saya tidak percaya karena saya bertanya-tanya, dari mana kamu mendapatkan keyakinan sebesar itu, sedangkan kami melihat bagaimana kamu jatuh bangun saat itu, bagaimana kamu merasakan sakit. Saya katakan, kalau saya bisa menanamkan keyakinan kepada Tuhan semesta alam, kenapa saya juga tidak bisa percaya bahwa dia pasti menolong saya? Kenapa saya harus ke dukun sementara saya bisa mensugesti pikiran saya? Semua karena apa guys? Ikhlas, zona ikhlas. Walaupun saya belum memahami, baru 2% yang saya terapkan, tetapi saya berbagi kisah ini bahwa kita dapat menghibur diri kita sendiri, bangkit dengan pertolongan Tuhan, dan usaha kita yaitu ikhlas dan meyakini bahwa adanya Tuhan semesta alam. Dari sanalah penghiburan sejati.